Sidang pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat kini telah selesai melewati babak pembacaan pledoi dari masing-masing terdakwa. Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan Richard Eliezer membacakan nota pembelaan mereka setelah sebelumnya jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan di pengadilan. Seperti dilansir Tempo.co, ada 5 poin dari isi pledoi Kuat Ma'ruf, yakni merasa difitnah, kemudian Yosua pernah memberikan uang untuk biaya sekolah anaknya, lalu ketiga bingung dengan tuntutan jaksa, keempat Kuat Ma'ruf membantah terlibat dalam rencana pembunuhan Yosua, dan poin yang kelima adalah Kuat Ma'ruf merasa telah dimanfaatkan oleh penyidik. Saya akui yang mulia, saya ini bodoh. Saya dengan mudah dimanfaatkan oleh penyidik untuk mengikuti sebagian BAP dari Richard. Saya merasa bingung dan tidak mengerti dengan semua proses persidangan yang sedang berjalan. Tetapi saya tetap berusaha untuk menjalankan proses persidangan. Sementara itu terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang menyampaikan nota pembelaannya yang antara lain berisi tentang cita-citanya yang sejak kecil ingin menjadi polisi. Kemudian ia merasa tidak tahu apa-apa dalam hal rencana pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Hal berikutnya yang menjadi titik fokusnya adalah hubungan antara Yosua dan Putri Chandrawati. Ricky Rizal mengaku tidak mengetahui apa-apa. Lain lagi dengan isi pledoi Putri Chandrawati yang tampak lebih dramatis. Ia merasa menjadi bulan-bulanan di media sosial dan dituduh mengarang skenario soal pelecehan yang dilakukan Nofriansyah Yosua Huta Barat. Selain itu, Putri juga mengisahkan ulang pelecehan yang dilakukan Yosua di Magelang. Putri rupanya tetap konsisten dengan cerita pelecehan ini dan tidak mau mengubahnya sama sekali sampai pledoi itu dibacakan. Lalu yang terakhir adalah rasa trauma dan malu yang menghinggapinya akibat pelecehan tersebut yang diketahui oleh masyarakat luas. Di saat proses hukum yang berjalan mencari keadilan bagi korban, saya dihadapkan dengan tudingan serta fitnah oleh banyak pihak dari berbagai kalangan masyarakat. Bahkan pejabat publik yang ikut beramai-ramai membantah dan mengucilkan saya sebagai korban kekerasan seksual. Pledoi Ferdy Sambo yang dibacakannya berjudul Setitik Harapan dalam Ruang Sesak Pengadilan. Judul dengan penempatan diksi yang sangat proporsional dan kental sekali nuansa sastrawinya. Dalam isinya, Sambo menuturkan sehari sesudah istrinya balik dari Magelang sambil menangis, Putri Chandrawati melaporkan bahwa ia telah dilecehkan oleh Yosua. Seketika amarahnya memuncak dan emosinya pun meledak. Usai perintahnya untuk menghabisi Yosua sukses dilakukan Eliezer, mereka pun menyusun skenario. Skenario tersebut disusun secara dadakan dan terbongkarnya skenario itu di luar prediksi Ferdy Sambo. Akhirnya di tengah persidangan yang begitu sesak dan penuh tekanan ini, saya kembali menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada keluarga korban almarhum Yosua. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Sementara pledoi Richard Eliezer lebih pada cerita kilas perjuangannya menjadi seorang prajurit kepolisian. Isi pledoi itu ditulis saat ia mendekam di rutan Bareskrim Polri dan ditulisnya sendiri. 4 kali ia mengikuti tes polisi dan terakhir kali berhasil, tapi sayang justru dijadikan alat oleh komandannya sendiri, yakni Ferdy Sambo. Yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya, ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Bahkan
Kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Nah, apakah sidang Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini akan berakhir dengan happy ending, ataukah tuntutan jaksa penuntut umum terhadap masing-masing terdakwa kemudian diamini oleh Palu Hakim? Kini saya serahkan masa depan saya kepada putusan majelis hakim. Selebihnya saya hanya dapat berserah kepada kehendak Tuhan.